Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih menyangkut tokoh Musa dalam kitab Keluaran. Kita sudah sampai kepada beberapa hal tentang pribadi dari seorang Musa yang sangat patut untuk diteladani oleh setiap kita sebagai orang percaya. Adapun beberapa hal tentang pribadi Musa, yang pertama sudah kita pelajari adalah pribadi yang rendah hati, ya, rendah hati. Yang kedua, pribadi yang sangat lembut hatinya. Itu merupakan kesaksian dari Tuhan Allah tentang Musa. Dikatakan dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 bahwa Musa seorang yang sangat lembut hatinya, terlebih dari semua yang pernah hidup di dunia ini, ya. Jadi itu luar biasa. Dan yang ketiga yang kita juga sudah pelajari tentang pribadi Musa adalah pribadi yang setia dalam seluruh rumah Tuhan, ya. Setia dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Dan ini kesaksian dari Tuhan Allah dalam Bilangan pasal 12 ayat 6 dan 8 sampai 8. Tuhan Allah bersaksi dan menyatakan itu kepada Harun dan Miriam, ya. Dan itulah pribadi dari seorang Musa, adalah seorang yang setia dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Kesetiaan. Puji Tuhan. Kemudian hal yang keempat tentang pribadi Musa, yaitu pribadi yang sangat konsisten dengan firman Allah, ya. Pribadi yang sangat konsisten dengan firman Tuhan, ya. Musa tidak pernah berupaya untuk coba merubah firman Tuhan, ya. Kurang lebih 6 kali Musa disuruh Tuhan menghadap Firaun dengan kalimat firman Tuhan yang sama. Lepaskan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Dan kita semua tahu Firaun selalu menolak itu. Walaupun Firaun menolak firman Tuhan itu, Musa tidak berupaya untuk merubah, memodifikasi firman itu supaya mungkin terdengar lebih kompromi, ya. Merubah sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Nah, seringkali penyampaian firman Tuhan, ya, saudara, dimodifikasi, dibalut dengan berbagai humor, ya. Itu yang seringkali terjadi. Dibalut dengan berbagai kesaksian yang belum tentu benar, ya. Tetapi Musa menyampaikan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan suruh untuk disampaikan, ya. Dan itu pribadi yang menyenangkan Tuhan, ya. Jadi bukan menyampaikan firman Tuhan untuk menyenangkan hati manusia, bukan. Rasul Paulus katakan, kalau aku masih berusaha menyenangkan hati manusia, aku bukan hamba Tuhan. Dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Ya. Kalau aku masih mau berusaha menyenangkan hati manusia, aku bukan hamba Tuhan. Itu Paulus katakan. Ya. Jadi pemberitaan firman Allah itu sesungguhnya adalah untuk menyenangkan Tuhan, ya.
Kenapa menyenangkan Tuhan? Karena pesan Tuhan disampaikan seperti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Coba kalau kita suruh orang sampaikan pesan kita kepada seseorang, tapi kemudian pesan itu dirubah begitu rupa, kira-kira saudara senang tidak? Ya. Sehingga inti dari pesan itu kabur, menjadi kabur. Seperti saya katakan tadi, banyak firman Tuhan yang dimodifikasi dengan dibalut dengan berbagai humor dan segala macam. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi seorang Musa, dia begitu konsisten dengan firman Tuhan. Firaun mau dengar atau tidak, urusan Musa adalah menyampaikan firman Tuhan. Soal bagaimana sikap Firaun terhadap firman Tuhan itu urusan dengan Tuhan. Urusan dengan Tuhan. Nah, itu mengenai pribadi dari seorang Musa yang patut kita teladani. Ya, sangat patut diteladani. Karena banyak firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sudah ditambah kurang, ya. Sehingga apa yang kita harapkan dari penyampaian firman Tuhan itu, ya, dari orang yang mendengarkan firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu sendiri sudah dirubah begitu rupa, ya. Rasul Paulus katakan pada akhir zaman banyak orang yang tidak lagi, ya, tahan mendengar kebenaran firman Allah, sehingga mereka mengumpulkan bagi dirinya guru-guru palsu yang pemberitaan mereka menyenangkan telinga. Ya. Nah, yang dimaksudkan menyenangkan telinga ini bisa tafsirkan dalam banyak hal. Ya. Menyenangkan diri. Wih, itu pendeta kalau dia khotbah betul ketawa dari awal sampai habis. Nah, ada tuh yang begitu. Ada seperti itu. Sehingga inti daripada pesan Tuhan tidak ada. Sudah tidak ada. Mari kita belajar dari seorang Musa. Mungkin kedengarannya tidak begitu populer, tetapi itu yang Tuhan suruh untuk katakan. Yesaya katakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan dan diberitakan tidak akan kembali dengan kosong dan hampa. Itu akan mengerjakan kehendak Tuhan. Seperti firman yang disampaikan Musa kepada Firaun. Walaupun berulang kali ditolak oleh Firaun, pada akhirnya firman itu akan mengerjakan kehendak Tuhan. Dan itu terbukti, bukan? Akhirnya Firaun menyerah dan sudah bisa berangkat sudah. Sesuai dengan firman Tuhan. Lambat atau cepat firman Tuhan pasti jadi. Katakan amin. Yang penting firman itu disampaikan seperti yang Tuhan pesan. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tidak dimodifikasi. Yang sekedar untuk sedap pada pendengaran telinga. Ya. Berikut. Hal yang kelima tentang pribadi Musa, yaitu Musa adalah pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Itu yang kita sudah pelajari minggu yang lalu.
Musa adalah pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ya. Tuhan bilang karena kekerasan hati, tegar tengkuknya bangsa Israel, ya, mereka begitu mudah ya buat patung lembu untuk disembah. Tuhan bilang, Musa, kalau aku berjalan dengan mereka, mereka akan binasa dalam sekejap. Karena itu aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu untuk menuntun kamu di jalan. Musa bilang tidak. Karena begitu Tuhan bilang, tetapi engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Begitu Musa dengar, oh Tuhan kasih saya kasih karunia. Nah sekarang kalau saya mendapat kasih karunia, Musa bilang, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak berjalan serta. Dan Tuhan bilang, untuk itu aku akan lakukan. Ya. Artinya apa? Musa adalah pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ya. Dia sudah mengalami banyak hal, peristiwa-peristiwa rohani yang besar, peristiwa iman yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang aku tidak berjalan dengan kamu, Musa bilang saya juga tidak jalan. Ya. Pengalaman-pengalaman peristiwa-peristiwa iman yang luar biasa itu yang dialami oleh Musa tidak lalu membuat Musa, kalau Tuhan tidak mau jalan dan kita saya bisa. Ya. Saya bisa sudah. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Musa adalah pribadi yang sangat bergantung kepada Tuhan. Sangat bergantung kepada Tuhan. Pemahaman Musa tentang penyertaan Tuhan itu, ya, dalam kitab Keluaran pasal 33 yang sudah kita pelajari. Coba kita baca sekali lagi ayat itu. Mulai ayat 15, Keluaran 33, 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Pemahaman Musa tentang penyertaan Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan, itu yang membuat bangsa Israel beda dengan bangsa-bangsa lain. Memang jelas berbeda. Mana ada bangsa di dunia ini pernah melewati laut yang terbelah? Tidak ada. Sebelum dan sesudah peristiwa itu tidak ada lagi. Ya. Mana ada bangsa di dunia yang dipelihara Tuhan 40 tahun dikasih makan roti yang turun dari langit? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Sangat berbeda, dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan hanya menyertai orang yang punya ketergantungan kepada Tuhan. Haleluya. Ya.
Tuhan tidak menyertai orang yang tidak merasa punya ketergantungan dengan Tuhan. Seperti pengalaman Musa. Setelah Musa bilang, jangan suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak membimbing, tidak berjalan dengan kami. Tuhan bilang apa? Untuk permintaan itu aku akan lakukan. Sekarang hal yang keenam, tentang pribadi Musa. Musa adalah pribadi yang terus berupaya untuk mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu pribadi Musa. Coba kita lihat Keluaran 33 mulai ayat 18 sampai ayat 23. Tetapi jawabnya, jadi setelah ayat 17 di mana Tuhan bilang, ya sudah, aku akan berjalan dengan kamu atas permintaan daripada Musa. Musa tidak lalu bilang, puji Tuhan, ya selesailah sudah. Oh tidak, mari kita baca. Tetapi jawabnya, jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Waduh, ada istilah di kampung bilang, kasih hati mau jantung. Artinya apa? Pernyataan Musa ini, permintaan Musa ini. Oh, dia tidak puas hanya mendengar perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan yang luar biasa. Bukan sampai di situ. Tapi Musa mau mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Perlihatkanlah kepadaku kemuliaanmu. Ya, kemuliaanmu. Ini seharusnya kehidupan orang Kristen. Ya. Supaya menjadi orang Kristen yang ahli. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertumbuh artinya bertambah-tambah dalam pengenalan. Jangan kita puas dengan satu pengalaman iman tertentu. Jangan berhenti sampai di sana. Amsal katakan perjalanan orang benar itu seperti cahaya terang, makin lama makin terang sampai kepada rembang tengah hari. Puncaknya panas itu, puncaknya terang itu. Itu jalan orang benar. Bukan makin lama makin redup. Ya. Musa bilang, perlihatkan kepadaku kemuliaan. Waduh, luar biasa. Ada satu kerinduan yang kuat untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mengenal pribadi dari Tuhan. Ada lagu yang kita biasa nyanyi, apa itu? Bukan kuat kuasamu, bukan berkat-berkatmu, tapi hanya Yesus. Pribadi dari Yesus. Itu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar berkat-berkat jasmania. Aduh. Kita baca terus. Apa jawaban Tuhan? Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku,
Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat tetap hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Tuhan mengerti maksud daripada Musa. Dia mau melihat Tuhan secara langsung. Tapi Tuhan bilang, tidak ada manusia bisa melihat Tuhan dan tetap hidup. Artinya tidak tahan dengan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita. Nah, tetapi Tuhan bilang, oke, boleh, walaupun engkau tidak akan melihat wajahku, nanti ada satu tempat di atas gunung batu, dan di situ ada dia punya lekukan. Engkau akan berdiri di situ, ya, dan aku akan lewat. Tapi mukamu akan kututup dengan tanganku sampai aku lewat, dan engkau bisa melihat ujung jubahku. Haleluya. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Setelah semuanya habis, berobat dari satu dokter ke dokter lain, tabib satu ke tabib yang lain, tidak ada perubahan, makin parah dan semua habis. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, muncul iman dalam hatinya. Dia bilang, asal saja kujama ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Kepada Musa, Tuhan hanya memperlihatkan ujung jubah belakangnya. Tapi kalau Musa tidak pernah minta, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku, Musa tidak pernah alami itu. Satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Satu pengalaman rohani yang luar biasa. Bukankah Yesus katakan, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Ya. Tapi yang paling banyak diminta oleh orang Kristen itu, anak-anak Tuhan, adalah kepentingan ini, jasmania. Ya. Yang Musa minta itu seharusnya menjadi contoh bagi kita. Ya. Dia minta untuk satu pengenalan lebih lagi kepada Tuhan. Itu yang dia minta. Berapa banyak kita yang pernah berdoa, Tuhan saya mau mengenal Engkau lebih dalam. Lebih dalam. Ya. Kalau Musa tidak minta seperti itu, dia tidak pernah alami itu. Bisa melihat ujung belakang jubah dari Allah saja, waduh, satu-satunya dalam perjanjian lama ya itu Musa. Tidak ada lagi. Karena dia punya kerinduan untuk itu. Dia punya upaya, dia minta itu. Bagi Musa tidak cukup. Alkitab katakan Tuhan Allah berbicara kepada Musa muka dengan muka, artinya pembicaraan langsung dengan Musa, walaupun Musa tidak melihat wajah Tuhan. Walaupun Musa sudah menyaksikan dan alami begitu hebat kuasa Tuhan, mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak terjadi lagi sekarang. Musa tidak puas sampai di situ. Saya sering kali katakan, untuk kepentingan jasmania, bersyukurlah dengan apa yang ada. Katakan amin. Ya. Puaslah dengan apa yang ada. Paulus katakan berpadanlah dengan apa yang ada.
Tapi untuk kepentingan rohani, untuk pengalaman-pengalaman rohani, jangan pernah berhenti dengan apa yang ada. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus berupaya mengenal Dia dan mengenal Dia lebih. Beberapa ayat yang perlu kita baca di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 17. Kita baca kalimat terakhir dari ayat 16 dan kita lanjut dengan ayat 17. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu yang menjadi doa dari Paulus untuk jemaat Efesus. Aku selalu berdoa dan minta kepada Bapa yang mulia, supaya Tuhan Bapa yang mulia itu memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Kita sudah menerima wahyu ini, firman Tuhan ini, wahyu ini. Untuk apa kita menerima firman Allah? Untuk mengenal Dia dengan benar. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Bukan. Jelas Paulus katakan, dia berdoa supaya jemaat diberikan hikmat, roh hikmat dan wahyu, pengungkapan rahasia kebenaran firman Allah. Untuk apa? Supaya dengan kebenaran itu kita boleh lebih mengenal. Sebab dari mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub bilang, dulu hanya dari kata orang, melalui pemberitaan tentang Tuhan, Ayub mendengar tentang Tuhan. Dari pemberitaan itu sudah membuat Ayub menjadi orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhkan diri dari kejahatan. Wah, luar biasa perubahan hidup dari seorang Ayub. Hanya mendengar pemberitaan. Itu yang dimaksud kata orang. Tapi kemudian Ayub katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, melihat Engkau. Melalui apa? Penderitaan. Melalui penderitaan itu, cobaan yang dialami oleh Ayub, cobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Ayub bilang, aku melihat Engkau. Dia melihat Tuhan, bukan melihat wajah Tuhan, tapi dia bisa melihat Tuhan melalui penderitaan. Yang secara manusia sebenarnya dia sudah lama berakhir. Tapi karena Tuhan dia bisa lewati itu semua. Itu pula yang kemudian menjadi kesaksian dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki mengenal Yesus dalam penderitaannya. Dan benar-benar Paulus mengenal dia dalam penderitaan. Karena itu, karena pemberitaan tentang nama Yesus, berbagai penderitaan dialami oleh Paulus. Dia tidak undur. Dia menikmati penderitaan karena Kristus. Dia menikmati. Karena dia mengenal apa arti penderitaan Kristus itu. Penderitaan Kristus bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan seisi dunia ini. Sehingga Paulus membandingkan apa yang dia alami, tidak sebanding, tidak ada bandingan apapun dengan penderitaan Kristus. Tidak ada. Itu yang Paulus katakan, itu yang aku kehendaki mengenal dia dalam kuasa kebangkitan dan penderitaan Kristus. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara, kita harus selalu kembali kepada kepercayaan kita, kepada pribadi Kristus. Apa yang Yesus alami untuk saudara dan saya tidak ada bandingannya dengan apa yang kita alami. Tidak bisa dibanding. Ya. Itu hal-hal yang perlu menjadi pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah pribadi dari seorang Musa. Dia tidak berhenti ketika Tuhan bilang, ya permintaanmu ini aku lakukan, aku akan berjalan serta. Musa bilang, tunggu dulu, belum selesai. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Ya. Walaupun tidak sepenuhnya seperti apa yang Musa inginkan, tetapi Musa mengalami sesuatu yang belum pernah dialami. Bisa melihat Allah dari ujung belakangnya. Wah, itu luar biasa. Ya. Dan hal-hal yang kita pelajari dari Musa ini harus menjadi contoh, teladan bagi kita. Ya. Kita bukan sekedar yang penting sudah tahu, mari kita belajar melakukannya. Ya. Dari poin 1 sampai poin 6 yang kita sudah pelajari. Supaya itu menjadi teladan bagi kita. Kita belajar melakukan. Ya. Kita sanggup karena Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mazmur 133 berkata, jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat yang tercurah. Let everything that has breath praise